Dharma penelitian yang saya akan ungkapkan adalah beberapa penelitian sejumlah 10 yang sudah terpublikasi di SITA 1, SITA 2, dan juga di jurnal bereputasi internasional. 3 jurnal bereputasi internasional terbit di tahun ini, di antaranya kasus Paraphagus dicephalus conjoined twins with 3 Bahrius and a single heart, Scotch variant of conjoined twins, a case report, terbit di Human Pathology Case Report, Scopus Q4. Penelitian ini mengenai conjoined twin atau disebut kembar tersambung atau kembar siam. Menurut peneliti Tan dan kawan-kawan, dalam penelitiannya melaporkan bahwa kejadian kembar siam ini hanya satu di antara 58.000 kelahiran dan satu dari 546 kelahiran kembar. Kembar siam umumnya lahir mati atau paling lama 1-2 hari. Khusus kembar siam yang tipe dicephalus dengan 2 kepala yang tersambung dempet di bagian dada dan perut, hanya 11% dari semua kembar tersambung yang ada. Kalau dia Paraphagus murni, artinya menempel erat di bagian dada dan perut saja, maka yang terjadi adalah kembar dengan 2 kepala, 2 tangan, 2 kaki, 2 jantung, dan 2 pasang paru-paru. Dempet di bagian dada dan di bagian perut kedua bayi tersebut. Pada penelitian saya, kasusnya lahir dari seorang ibu berusia 25 tahun, kurang bulan, dan datang ke rumah sakit dengan sudah keluar air-air, sehingga harus dioperasi kelahirannya. Dan ketika lahir terlihat 2 kepala, 3 lengan, 2 kaki, 1 pasang paru-paru, 1 jantung dengan 1 hati, 1 panggul, dan jenis kelaminnya adalah laki-laki dengan 1 penis, 2 testis yang belum turun. Kembar siam seperti ini tentunya tidak bisa dipisah, oleh karena jantungnya cuma 1 dan paru-parunya cuma sepasang. Tidak mungkin dipisah. Kita lihat foto dari almarhum anak tersebut. Bagaimana kita lihat kepalanya terpisah, tapi di bagian dada dan perutnya menyatu. Ada lengan di antara 2 kepala bagian atas, lengan ketiga. Kita lihat lengannya 2 di tengah-tengah dengan 2 tungkai. Testisnya kelihatan, ini laki-laki. Dengan 1 tali pusat. Mereka lahir dengan asfiksia berat, sulit bernafas, dan anemia. Itulah sebabnya saya sebagai dokter anak dan konsultan hemato-onkologi anak memastikan pasti anak ini anemia oleh karena lahir dengan kembar, kurang bulan, sehingga kita langsung periksa darah dan ternyata HB-nya rendah, maka dilakukan transfusi darah untuk anak ini untuk menyelamatkan hidupnya. Dan kita ronsen juga, kita lihat memang betul-betul menyatu di bagian tengah dengan 2 sepasang paru-paru, 1 jantung. Bayi ini kita tidak mungkin kirim ke rumah sakit rujukan, tapi kita tetap rawat di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru karena tidak viable, sehingga kita rawat. Kalau beberapa penelitian menyebutkan bayi kembar siam, apalagi jenis seperti ini, Paraphagus murni, akan meninggal dalam hitungan jam. Kedua bayi kembar siam ini akhirnya meninggal setelah 28 jam perawatan.
karena begitu kasusnya jarang sekali, sehingga saya pribadi mensubmitnya ke jurnal Human Pathology Reports ini. Kemudian satu paper lagi terbit di majalah Open Access Macadamian Journal of Medical Science dengan judul The Role of Atorvastatin in Management of Eruptive Xanthoma on a Boy a Case Report. Ini saya tulis sendiri. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana seorang anak laki-laki memperlihatkan kadar parameter kimia darah yang luar biasa. Pasien ini datang dengan keluhan adanya benjolan-benjolan di sekujur tubuhnya, terutama di sendi-sendi besar. Ada benjolan berwarna putih ke kuning-kuningan di kedua lutut, kemudian di kedua pantat, di siku, di bagian ankle, di bagian tangan bagian luar, dan besar-besar. Mula-mula saya menduga ini adalah suatu tumor yang menyebar merata di bagian kulit. Kemudian saya konsultasikan ke dokter spesialis kulit kelamin, bukan. Kemudian kami berupaya melakukan biopsi dan ternyata ini adalah eruptive xanthoma, yaitu suatu keadaan di mana terjadi penumpukan lemak di bagian kulit dermis. Ini bukan tumor, jadi adalah penumpukan lemak rupanya. Dan kita buktikan dengan kadar kimia darahnya. Kita lihat di sini kolesterolnya 814 mg per desiliter. Padahal normalnya di bawah 200. Kemudian LDL, HDL-nya tinggi sekali. Demikian juga trigliseridnya dan fungsi livernya. Karena ini penumpukan lemak, hipertrigliserida, hiperkolesterolemia, kita berikan obat atorvastatin, dan ternyata setelah diberikan selama 6 bulan, menunjukkan perbaikan yang nyata. Kita lihat di sini, mula-mula 10 Maret, dalam 4 bulan kemudian turun menjadi 250, kemudian LDL, HDL-nya turun, semuanya turun. Kita periksa kemungkinan adanya diabetes mellitus, tidak ada. Apakah ada hiperkolesterolemia dalam keluarga? Tidak ada. Jadi murni adalah eruptive xanthoma. Nah, kembali kepada gambar yang tadi, kita bisa melihat yang sebelah kiri layar adalah sebelum terapi. Setelah 5-6 bulan pengobatan, sudah makin hilang gejala dan tandanya. Jadi terbukti kuat ini adalah eruptive xanthoma yang efektif diatasi dengan pemberian atorvastatin selama 5-6 bulan. Dan paper ketiga terbit di American Journal of Case Report dengan judul Megadose methylprednisolone for immune thrombocytopenia in infant positive for SARS-CoV-2 case report. Ini saya tulis bersama rekan saya Edi Hartoyo. Ini adalah suatu penelitian yang fenomenal bagi saya adalah karena karya ini betul-betul sangat sulit untuk masuk terbit di American Journal Case Report. Ada beberapa kali revisi, dan kasus ini merupakan kasus yang jarang sekali yang ditemukan pada seorang bayi laki-laki 9 bulan yang mengalami ITP karena infeksi SARS-CoV-2. Terapi yang kami berikan pada kasus ini adalah Megadose methylprednisolone, oleh karena keadaan umumnya
tidak baik ditandai oleh perdarahan berupa petechiae dengan jumlah trombosit 16.000 per mikroliter, dan terbukti oleh karena infeksi SARS-CoV-2 diberikan dengan tes swab PCR yang positif. Bayi mengalami pneumonia dan ini membutuhkan kortikosteroid, demikian juga ITP dengan jumlah di bawah 20.000 dengan resiko perdarahan intrakranial membutuhkan kortikosteroid. Itu sebabnya harus ditingkatkan secara cepat jumlah trombositnya yang efektif dengan menggunakan dosis mega 30 mg per kilogram berat badan per hari selama 3 hari, diikuti dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan per hari selama 4 hari. Terbukti di hari keempat keperawatan, jumlah trombositnya naik sampai 315.000 per mikroliter dan petechiae-nya hilang. Dan tes swab yang dilakukan pada saat itu negatif, sehingga pasien dapat pulang dalam keadaan baik, dan dalam kasus ini tidak ada tapering off dari metilprednisolon. Untuk kedepannya, sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi, saya tetap akan melakukan penelitian lanjutan, dan ada beberapa penelitian yang masih direview di jurnal internasional. Ada 3 di Hematology Reports, di majalah Open Access Macadamian Journal of Medical Science ada 3. Jadi biarlah kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam meneliti. Terima kasih.